Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita lanjutkan untuk video part 2, yaitu untuk konfigurasi share hosting di Debian 13 yang kemarin kita sudah sampaikan di video part 1. Bagi yang belum melihat, mohon dilihat dulu video part 1-nya supaya tidak ada informasi yang terpotong. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tahapan di mana kita membuat user share hosting. Jadi kita akan coba membuat grup dulu. Grup khusus untuk web hosting. Kita copy filenya ini. Jangan khawatir, nanti skripnya ini semuanya akan saya share di grup kelas Anda masing-masing. Berarti ini kita buat grup dulu. Kita masuk ke server kita. Ini 3x3. Ini kelompok 1 ya. Contohnya nanti kelompoknya disesuaikan dengan kelompok Anda masing-masing. Mohon diingat, jika ada yang masih belum paham, silakan langsung bertanya ke guru mapel Anda masing-masing. Ini tinggal kita klik, kita paste ya. Seperti ini, kita continue ya, kita stop dulu, kita coba dulu ya, kita lanjutkan. Oke, kita sudah berhasil membuat grupnya. Sekarang kita lihat ini, buat user pertama. Kita akan buat user pertama, kita kasih nama sesuai dengan nama kelompok kita ya. Ini kan ulum, kita ganti, kita buat nama anggota kelompok kita. Ini adalah perintah untuk melihat apakah grup web hosting sudah jadi. Nanus basis jadi grup. Seperti ini ya, kita enter. Ini muncul seperti ini, kita arahkan ke bawah. Seperti ini, kita cari di paling bawah web hosting ya. Sudah jadi. Kalau sudah, sekarang kita akan buat user ya. Ini contoh ulum, kita ganti sesuai dengan nama anggota kelompok kita. Ini diklik, kita copy ya. Kita tempelin di sini. Ulum diganti dengan Fahri. Passwordnya saya buat default dulu, mohon nanti Mas Fahri untuk menggantinya. Ini 1 ya passwordnya ya. Ini diisi boleh, nggak diisi nggak apa-apa. Ini enter boleh, tekan Y boleh. Untuk menyimpan enter itu sama dengan tekan Y. Kalau sudah, kita buat lagi Fahad. Ini contoh kelompok 1, kelas 3x3. Ini sama juga Mas Fahad, passwordnya kita buat default 1. Rafael. Udah, kalau sudah user yang atau anggota kita sudah kita buatin akun ya. Sekarang memasukkan grup. Berarti tadi kita itu membuat 1 2 3 4 5 user ya, 5 akun. Sekarang akun tadi itu kita masukkan ke grup hosting gitu ya. Ke grup hosting. Pakai perintah ini ya, ke grup hosting. Oke, ini untuk Fahri. Ini untuk Fahad. Ini untuk Rafael. Ini untuk Razak. Ini untuk Rehan. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Sekarang kita buat home directory-nya. Nanti halaman webnya kita taruh di sini ya. Kita buat home directory-nya pertama, user yang pertama. Kita ganti di sini. Untuk Fahri. Pastikan besar kecilnya pengaruh ya. Pastikan hurufnya, ejaannya udah benar sesuai dengan akun yang kita buat. Kalau sudah, sekarang kita coba merubah kepemilikan ya. Ini. Berarti owner root
ini ya, homolum 755 itu untuk direktorinya. Tapi kalau untuk foldernya seperti ini, nanti untuk keamanan ya, berarti kita coba seperti ini. Oke, ini untuk Fahri, ini untuk Fahad, ini untuk udah. Sekarang kita coba Chmod, merubah ke file permissionnya ya. Kalau yang awal tadi C1 itu merubah kepemilikan, kalau Chmod, change owner itu merubah hak akses gitu ya, yang RWE gitu ya. Kita home, kita ke Fahri dulu, terus ke Fahad. Sedangkan folder website kita rubah seperti ini. Jadi kalau untuk yang websitenya, yang ini public HTML, ini miliknya per usernya. Ya, saat ini jam 10 sampai jam 11 dimohon untuk berkumpul di kantor sekarang juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita diminta untuk yang ini, memberikan hak akses ya, tapi untuk direktori public HTML. Terus berikutnya berikan apa aja izin, berarti yang ini kalau apa aja tadi nanti itu kita diminta memberikan izin memecah folder website tanpa menjadikan user lain sebagai pemiliknya. Pakai perintah ini set fork. Ini nanti kita sesuaikan dengan nama user yang ada di sistem kita gitu ya. Saya coba jalankan satu persatu dulu. Command not found. Jadi di sini perintah ini belum diinstal, kita install dulu. Kita install dulu ini.
apt install acl access control list min y. Pastikan installnya lancar ya, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita coba akses lagi ini. Oke, sudah. Sekarang kita pindah ke miliknya Fahad. Oke, seperti ini, enter. Terus Rafael. Terus Razak. Rehan. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke script ini. Oke, sekarang strukturnya seperti ini. Kita lihat, kita install apt install min y3. Oke, kita cek sekarang. Home ini ya, di home ya, cd/home, cd /home 3. Oke, kita cek di sini ulum public index. Public indexnya kita belum buat sekarang. Kita buat indeks dulu. Di sini kita lihat, di sini belum ada perintah untuk membuat indeks ya. Oke, bentar. Indeks. Belum ada. Belum ada untuk membuat file indeks. Oke, nanti indeksnya ada di sini nanti ya. Ini masih ngatur untuk hak aksesnya ya. Ini untuk membuat halamannya sekarang. Sekarang kita membuat yang indeksnya ini ya. Sekarang ini nomor 8, buat halaman website user. Jadi kita pakai perintah ini, kita copy aja di sini. Kita masuk ke terminal ya. Kita paste sini, enter. Oh maaf. Di sini namanya bukan Ulum tapi Fahri dulu. Anggota kita nggak ada yang namanya Ulum. Fahri, enter. Terus kita paste. Jadi scriptnya ini kita copy dulu. Copy, terus paste. Nah, seperti ini. Ini kita sesuaikan hosting Fahri. Oke, website Fahri. Udah, seperti ini. F2, tekan Y, enter. Terus kita cek lagi di sini. Oke. Kita file ini, hasilnya kita buat jadi pemiliknya Ulum. Kita lihat dulu. Kita copy. Sebelum kita masukkan perintah itu tadi, kita lihat dulu. cd/home Fahri public home Fahri public, enter. ls spasi min l. Kita udah lihat di situ masih root. Sekarang kita coba ganti. Nah, Ciawan, berarti di sini kita ganti menjadi Fahri. Maka nanti seharusnya sebentar. Oh, maaf. Ininya diganti dulu ya. Kita harus samakan dengan user yang ada di Linux kita. Ulum tadi nggak ada, user ini di komputer kita nggak ada. Fahri. Enter. Sekarang kita lihat hasilnya ls spasi min l. Nah, ini sudah berubah. Awalnya tadi itu masih menggunakan user root, sekarang udah berubah seperti ini. Sekarang hak akses ya. Ini 640 ya, 640. Yang awalnya itu kita lihat di sini itu masih rmin. Sekarang kita rubah. Ini jadi Fahri. Tingkat usernya sesuaikan. Enter.
Jadi kita lihat hasilnya ls spasi min l. Untuk file indexnya sekarang sudah rw min r min 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 min, sudah benar. Yes. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan membuat virtual host ya. Kita buat untuk yang Fahri dulu. Ini kita paste, ini kita ganti menjadi Fahri. Fahri. Udah, kita enter. Kita coba copy paste ini. Copy paste. Enter. Kita ganti di sini yang ulum-ulum, control backslash ya, seperti ini. Ulum yang ada kata-kata ulum, enter, kita ganti menjadi Fahri. Nanti ini berlaku ke semua akun kita ya. Enter, all, kita ganti semua. Nah, lihat di sini sudah berubah, yang awalnya ulum jadi Fahri Fahri. Nah, lihat ini Fahri 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 Fahri. Fahri udah benar, kita simpan F2, tekan Y, enter. Terus kalau sudah, sekarang kita aktifkan ini pakai A2nset, yang ulum diganti Fahri. Kita paste dulu, yang ulum kita ganti user Fahri. Nanti user yang lain kita bertahap ya. Kita sekarang kerjakan yang Fahri, user lain menyusul. A2nset itu A2n itu enable satu situs. Kita reload sekarang, ini ada perintahnya systemctl ini. Systemctl reload. Oke, apache. Enter. Kalau sudah, sekarang kita cek lagi pakai perintah ini. Apakah konfigurasinya benar? Seperti ini. Enter. Oke, berarti sintak kita sudah benar. Kalau sudah, sekarang kita restart lagi ini. Tadi udah kita lakukan, kita coba lagi. Kalau nggak ada peringatan berarti benar. Terus ini user Ahmad tadi sudah. Terus sekarang kita buat yang ini. Virtual hostnya untuk Ahmad sekarang. Kita copy. Sekarang kita keluar dulu. Kita buat untuk yang Ahmad. Nah, seperti ini. Ahmad ini kita ganti dengan user kita namanya Fahad. Fahad. Ya. Enter. Yang Fahad ini kita copy. Kita paste. Enter. Yang Ahmad kita ganti. Kontrol, tahan di keyboard Anda CTRL sama backslash seperti ini, nanti muncul keterangan seperti ini. Yang mau kita ganti apa? Ahmad. Besar kecil pengaruh ya, jangan sampai lupa. Enter, diganti dengan apa? Fahad. Nah, user kedua tadi kan. Enter, kita ganti semuanya, tekan A. Otomatis ini sudah berubah semuanya. A tadi itu all ya. Sudah berubah semua, kita simpan, tekan F2, tekan Y, enter. Beres. Sekarang kita coba membuat user atas nama sekalian ya ini, atas nama Rafael. Rafael. Enter. Kita paste lagi di sini. Yang Ahmad kita ganti Rafael. Control backslash Ahmad. Kita ganti Rafael. All, tekan A. Kita cek Rafael. Oke, simpan, tekan F2, tekan Y, enter. Lagi Razak. Ini Razak. Enter. Kita paste lagi di sini, enter. Kita ganti lagi Ahmad menjadi Razak. Enter, all. Kita lihat, kita cek Razak. Oke, benar. F2, tekan Y, enter. Satu lagi kita ganti menjadi Rehan. Enter. Paste. Ahmad kita ganti Rehan. All. Kita lihat. Rehan udah benar. F2, tekan Y, enter. Kalau sudah selesai, kita cek lagi di sini. Kita sekarang akses untuk ini, ya. Ini sudah benar. Kita aktifkan ini ya. Kita aktifkan. Kayak tadi, gantian nanti ya. Kita aktifkan. Di cd/etc apache site available. Oke, enter. ls spasi min hal
Nah, ini nanti kita aktifkan yang gantian. Tadi kan yang pertama Fahri sudah, sekarang yang lain. Fahad sekalian nanti ngeresetnya. Rehan, Razak, Rafael. Rehan, Razak, Rafael. Fahad, Fahri sudah, Rafael. Oke, sekarang kita restart sistem CTL. Reload Apache. Restart Apache. Oke, beres. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita cek apakah settingan Apache-nya benar. Paste lagi. Benar. Reload sudah. Poin 11, langkah ke-11, batasi user hanya menggunakan SFTP bagi pakai SSH ya. Di sini kita masuk ke settingan untuk SSH server. Pastikan SSH-nya sudah diinstal ya. Kalau router Anda, kalau Linux Anda sudah bisa diremap seperti ini, maka otomatis sudah terinstal ya SSH-nya. Kita coba seperti ini, enter. Nah, kita cari di sini. Oke, seperti ini, authentication ya. Oke. Di sini ada tambahkan pada bagian paling bawah sendiri yang ini. Ini adalah bagian yang saya sarankan agar konsepnya benar-benar SSH hosting. Data user hanya menggunakan SFTP ya, SSH ini. Kita coba tambahkan di baris paling bawah sendiri ya. Oke, saya enter. Saya paste shift. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, saya simpan. F2 tekan Y, enter. Sekarang saya coba restart pakai ini. Restart, beres. Jika tidak ada error, ini di copy. Oke, sudah di restart SSH-nya. Oke. Sekarang kita coba menggunakan SFTP. IP-nya di belakangnya ini, host ID-nya sesuaikan dengan hostnya kita. Kita coba apakah otomatis diarahkan ke sini ya. Kita coba. Misalkan kita pakai sini, kita coba. Maaf, saya coba dulu pakai session. Saya pakai SFTP. Ini IP-nya 192.168.110.150. Usernya tadi itu Fahri. Enter. Tuh, kita lihat passwordnya kita masukkan 1. Kita lihat passwordnya 1 ya. Tutup oke. Nah, Anda lihat di sini sudah masuk ke direktorinya Fahri. Oke ya, ini Fahri sudah masuk. Kalau kita lihat isinya, double klik. Ini isinya Fahri. Udah beres, ini kita tutup. Sekarang kita coba berikutnya. Oke. Beres. Sekarang kita coba setting yang ini, setting DNS untuk Windows Client. Kita masuk ke WinAir, terus ncpa.jpl seperti ini, klik OK atau enter. Terus kita nanti diarahkan ke halaman seperti ini. Enable connection, terus LAN card kita ini kita klik kanan, properties, terus IPv4 double klik untuk yang preferred DNS-nya seperti ini. Preferred DNS-nya ini kita setting seperti ini ya. Gitu. Ini IP-nya sesuaikan ya, sesuaikan dengan IP server Anda. Satu IP untuk satu kelompok. Ingat-ingat ini sesuaikan ya. IP-nya nggak harus 150 ya. Sesuaikan dengan yang didapat dari guru Anda. Kalau sudah seperti ini, terus kita diminta untuk nge-flash. Mari masuk ke command ini ke cmd ipconfig/flash DNS. Enter.
Sudah di flash. Nah, sudah di flash. Terus kita cek lagi di sini. NS lookup. Ya, NS lookup. Kita coba gini, copy, kita tempelin sini. Kita ganti dulu ini menjadi Fahri. Enter. Oke, sudah benar. Ini kalau misalkan diganti dengan anggota yang lain, Fahad. Benar, sama. Anggota yang lain, Rafael. Benar. CLS. Rehan, Razak. Maaf. Razak. Enter. Rehan. Oke, benar. Kita coba ping tkjlab.test. Maaf. Tes stop CLS. Kita tambahkan depannya dengan subdomain Fahri dot replay, IP-nya harus sesuai. Ini diganti misalkan Rehan, maaf, Rehan dot, jangan lupa sama ya IP-nya ya. Soalnya ini satu IP beberapa user ya, beberapa web nanti. CLS. Terus langkah berikutnya seperti ini strukturnya adalah seperti ini. Dari internet Debian kita itu diinstal pin 9 untuk DNS server sama Apache. Dalamnya itu ada sub-subnya seperti ini. Gitu. Sekarang kita coba akses ya. Kita coba akses dari sini mode samaran. Kita tutup, kita buka dari sini. tkjlab.test/tkjlab.test. Oke, sebentar. Ini kenapa nggak tampil? Kita cek. Oke, sekarang kita coba ya. Supaya kita bisa manggil paket domain seperti ini, pastikan Anda sudah masuk ke Windows Connection sini, klik kanan status, pastikan internet, detail, pastikan nanti DNS-nya. Yang pertama preferred itu IP-nya ini 110.150. Untuk nyeting seperti ini, pastikan Anda masuk ke sini, ini klik kanan landcard-nya, klik kanan, terus pilih properties, pilih IPv4 seperti ini. Prefer DNS-nya Anda isi, yang belakang Anda ganti sesuai dengan IP server Anda. Kalau sudah, terus Anda masuk command prompt, terus Anda ketik IP flash ipconfig /flash DNS. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah NS lookup, terus enter ya, atau langsung aja lah enter exit ya. CLS. Jadi NS lookup, nama domainnya tkjlab.test, enter. Terus pada ke atas lagi, depannya dikasih anggotanya, contoh Fahri dot, nah, seperti ini. Terus anggota yang lain, misalkan Rafael, gini, seperti ini ya. Contoh lagi, anggotanya yang lain namanya Rehan, seperti ini. Saatnya. Ini sudah beres. Sekarang kita akses ya dari web browser. Saya pakai mode samaran seperti ini. Ini kalau saya hapus depannya subdomainnya, maka muncul default webnya seperti ini. Tapi ini kalau saya ganti menjadi nama anggota Anda, Fahri contoh, munculnya seperti ini. Ya. Terus ini ada studi kasus. Kalau misalkan di depannya ini dikasih nama selain Fahri, kayak Fahad misalkan ya, Fahad muncul seperti ini ya, forbidden. Terus lagi saya kembalikan lagi ke Fahri, ya bisa. Kalau saya ketik lagi nama anggota lain selain Fahri, misalkan kayak Rehan, nah, muncul gini forbidden. Itu kenapa? Ini gara-gara hak aksesnya belum kita rubah ya. Sebentar. Oke, saya ulangi lagi. Untuk user atas nama Rehan, Fahad, Rafael, Razak ya, itu muncul seperti ini. Ini dikarenakan di direktorinya itu belum ada file indexnya. Kalau kita lihat lagi di sini, ini kita cek di home pakai perintah ini, tree kalau belum ada diinstal dulu.
Jadi misalnya ini apt spasi install spasi tree spasi min y home gini. Kita lihat di sini Fahri, ternyata di sini ada file indexnya. Tapi selain Fahri kayak Fahad, Rafael, Razak, Rehan itu belum ada file indexnya. Makanya halaman ini tadi nggak tampil. Sekarang kita akan membuat file index agar nanti kita tahu bahwasanya tiap folder ini, tiap directory ini memiliki web yang beda-beda. Satu IP isinya webnya beda-beda. Ya, kita coba sekarang. Baik, sekarang kita akan coba membuat membuat file index.html di masing-masing home directory user tadi. Ada user Fahri, user Fahad, Rafael, Razak, sama Rehan. Kita akan buat secara otomatis menggunakan script.sh. Ya, langkah yang pertama adalah kita coba membuat filenya dulu. Ini buat CV, kurikulum video untuk siswa tadi, ya 4 orang tadi. Kita coba copy, kita buka terminalnya tadi sini. Oke, seperti ini. Kita coba buat di sini, di root ini ya. Kita lihat sekarang kita masuk dulu ke root gitu ya. Sekalian supaya jadi satu. Sorry. Oke, seperti ini ya. Kita masuk ke sini, bentar ya. Oke, kita buatnya di sini lah. Oke, kita buatnya di sini. Di directory root ya. Kita lihat sekarang kita posisinya ada di root ya. Atau ginilah. Oke, di sini aja wis gitu ya. Di sini aja. Terus kita buat script ini. Kita copy, kita paste sini. Nah, seperti ini. Enter, terus kita scriptnya ini kita copy. Script sebanyak ini kita copy. Anda buatnya manual juga nggak apa-apa ya. Saya copy, saya tempelin sini. Nah, seperti ini, continue. Nah, ini scriptnya saya simpan, tekan F2, tekan Y, enter. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada filenya yang ini. Buat CV ini saya buatnya di directory root ya, atas ini ya, root. Kalau sudah, sekarang kita coba lihat langkah berikutnya. Oke, kita kasih akses ya, chmod filenya tadi. Kita kasih akses, kita paste dulu ini. Enter, kita lihat filenya, admin L buat file ini. Anda lihat di sini, ini yang buat root, file ini yang punya adalah root. Dia sudah punya akses X ya, bisa dijalankan nanti. Ini ada X-nya. Terus kita jalankan ini perintahnya untuk jalankan. Nah, kita paste lagi di sini, Anda lihat di sini. Nah, kita jalankan, kita enter ya. Oke. Ini sudah berarti dibuat ini ya. Terus kita cek ulang gitu ya. Tree ya /home. Enter. Anda lihat di sini sudah ada Fahad, sudah ada indeksnya, ini sudah ada indeksnya ya. Sudah. Oke, sekarang kita coba, kita akses lagi ya, kita coba. Kita buka browser ini, Rehan yang awalnya forbidden, kita coba refresh. Sudah muncul ya. Sudah muncul webnya, tinggal nanti ini kita modif, kita kasih foto atau apa gitu ya. Ya, webnya nggak harus ini ya. Webnya nggak harus ini, yang penting ada isinya, ada perbedaannya antara user satu dengan yang lain. Ini kita ganti lagi Rehannya menjadi Razak. Nah, ini yang Razak gitu ya. Terus kita ganti lagi yang Fahad. Oke, ini seperti ini. Ini Fahad gitu ya. Ini Rehan ya, terus ini yang Fahri tadi. Fahri. Ini yang Fahri seperti ini. Baik, nanti untuk kesannya seperti ini. Berarti domain utamanya adalah tkjlab.test gitu ya. Seperti ini. Nanti ini kalau ditambahkan subdomain sesuai dengan nama anggota Anda, ya, maka nanti halamannya berubah. Fahri. Seperti ini. Kalau di sini ditambahkan, Anda lihat di atasnya itu ya, Rehan, maka yang muncul webnya Rehan gitu ya.
Silakan dikerjakan ya. Jika ada yang masih ada yang belum paham atau perlu kita diskusikan, silakan bertanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.